Halo semua teman-teman, apa kabar? Baik. eh ya, siang ini kita akan kembali untuk mengadakan live IG dan siang hari ini sangat spesial karena kita akan membahas tentang penyakit yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Dan sebagai informasi, topik kita siang ini adalah apa penyebab dari pembesaran prostat jinak dan bagaimana penanganannya. Nah, mungkin teman-teman yang punya bapak, punya kakek yang menderita sakit prostat, mungkin teman-teman bisa lihat kok gejalanya menyiksa ya, sampai sulit buat kencing, sakit ketika kencing. Dan kenapa penyakit ini hanya diderita oleh laki-laki usia tua. Dan makanya kita mesti tahu nih apa itu pembesaran prostat. Atau kalau di awam itu bilangnya sakit prostat. Nah sebetulnya prostat ini bukan nama penyakit ya. Prostat adalah suatu kelenjar yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itu, kaum Adam nih laki-laki mesti lebih hati-hati, lebih aware untuk lebih memperhatikan kesehatan prostatnya ya. Memang kelenjar ini tidak kelihatan dari luar, dia letaknya di dalam, tepatnya di bawah kandung kemih. Apa fungsi kelenjar prostat? Fungsinya adalah untuk menyimpan dan menghasilkan cairan semen ya, atau cairan mani. Makanya ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Dan live IG ini sifatnya terbuka. Jadi teman-teman silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menulisnya di kolom komen. Dan nanti akan dipilih secara acak 5 pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada narasumber kita siang hari ini. Dan siang hari ini narasumber kita adalah seorang dokter spesialis urologi. Dan kita akan segera bergabung. Dan live IG ini, kenapa tadi saya bilang spesial? Karena didukung oleh Prodia Stem Cell Indonesia atau ProStem ya. Makanya teman-teman tetap stay tune ya. Kita akan segera terhubung dengan ProStem Indonesia dan segera terhubung dengan narsum kita siang hari ini yaitu Dr. Robertus Bebet Prasetyo, spesialis urologi. Yang perempuan juga silakan gabung ya, nggak apa-apa. Ini edukasi untuk nanti dapat disampaikan kepada pasangannya, ya, kepada bapaknya atau kakeknya. Iya, sebelumnya saya akan membacakan. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat siang, Bapak. Siang dok. Dok. Ya. Iya, dok, saya sudah sedikit menyampaikan pendahuluan kepada teman-teman mengenai topik kita siang hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dokter nih, ya. Karena kalau banyak yang bilang, kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau di zaman sekarang, kayaknya sayang dulu dok, baru kenal. Jadi teman-teman, siang hari ini narasumber kita adalah Dr. Robertus Bebet Prasetyo, spesialis urologi. Beliau adalah dokter spesialis urologi. Jadi urologi ini adalah dokter spesialis yang memang bidangnya di bidang saluran kemih, ya. Dan beliau menyelesaikan dokternya di FKUI tahun 87 dan melanjutkan pendidikan spesialis urologi dari FKUI dan lulus di tahun 2000. Dan saat ini beliau sangat aktif ya mengikuti berbagai kongres, seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Dan seperti yang saya sampaikan, teman-teman silakan untuk ajukan pertanyaan dengan cara tuliskan di komen dan kita akan pilihkan 5 pertanyaan secara acak untuk ditanyakan pada dokter. Nah, dokter Bebet, nah ini panggilan paling dekatnya dokter Bebet ya dok ya. Dok, ini topik kita siang ini sangat menarik dok. Dan ini memang topik yang semestinya harus diwaspadai baik oleh laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan tentunya bisa memberikan edukasi atau sharing kepada pasangannya atau kepada bapaknya atau kepada kakeknya. Nah, sebelumnya dok, saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya. Jadi dulu almarhum
ayah saya juga pernah menderita penyakit pembesaran prostat. Nah, kalau waktu itu gejalanya adalah lebih sering kencing di malam hari. Jadi kencing di malam hari meningkat. Dan waktu itu kita sempat mengira apakah ini penyakit diabetes ya. Padahal almarhum bapak saya tidak menderita penyakit diabetes. Dan dibawa ke dokter, ternyata memang waktu itu bapak saya usianya sudah 60 tahun ke atas, mendekati 70, dan didiagnosa ini ada merupakan pembesaran pada prostat. Nah, dok, ini teman-teman harus tahu, dok. Sebetulnya mungkin kalau di masyarakat dikenalnya dengan sakit prostat, padahal prostat bukan nama penyakit, tapi nama kelenjar. Nah, kita pengen tahu dari dokter, sebetulnya apa ini penyakit pembesaran kelenjar prostat dan kenapa dia penyakit ini hanya diderita oleh laki-laki yang usianya usia di atas 50 tahun. Silakan, dok. Ya, terima kasih Dr. Eka. Jadi memang betul kelenjar prostat ini memang hanya dimiliki oleh laki-laki, betul. Dan memang dirasakan memberikan keluhan itu pada saat usia-usia di atas 50 tahun ke atas. Ya. Dan Ya, itu pembesaran prostat itu memang sebenarnya sih ada dua macam, ya. Satu pembesaran prostat yang jinak itu BPH, ya, benign prostat hyperplasia. Yang satu lagi adalah pembesaran prostat yang tidak bagus, yang bukan jinak tapi kanker. Itu kita kenal sebagai oh, kanker prostat. Ya. Nah, jadi yang paling umum yang sering dialami adalah memang betul kalau masyarakat itu sebenarnya menyebutnya penyakit itu dengan simpelnya prostat, gitu, ya. iya, Jadi memang masyarakat lebih menyukai menyebutnya dengan eh, penyakit prostat, padahal yang dimaksud adalah pembesaran prostat jinak sebenarnya, ya. iya, Nah, sebenarnya memang usia-usia mulai usia 40-an itu gitu, sebenarnya prostat itu juga sudah mulai membesar pelan-pelan. Dan iya, pembesaran ini sebenarnya berlangsungnya pelan sekali, pelan. Nah, jadi sehingga kalau dia menimbulkan gangguan, gangguan itu yang muncul adalah sebenarnya gangguan miksi, gangguan kencing, gangguan kencing. oh, Nah, iya, itu juga terjadinya pelan-pelan, gitu, pelan-pelan. Nah, itu biasanya mulai dirasakan di atas umur 50-an, 50-an. hmm, Jadi jarang sekali terjadi di bawah 50 tahun. Jadi paling sering di atas 50 tahun. Gitu. Nah, karena eh, keluhannya itu pelan-pelan, itu sebagian besar kita tuh beradaptasi. Jadi ya masih kencing masih biasa nih, masih lancar nih, nggak masalah gitu. Terus dan itu terjadi beradaptasi sampai pada suatu saat keluhan itu menjadi mengganggu, jadi mengganggu. hmm, Nah itu keluhan-keluhan itu yang sering dialami oleh pria-pria usia di atas 50 tahun. Gitu. Nah keluhan iya. miksinya apa? Jadi, Keluhan miksi gangguan, ya, iya. Jadi memang ya, kelenjar letaknya memang kemih, dok ya. Ah, dan iya, iya, oke. Dok, tapi dok ini di masyarakat ya, ini ya. bang satu keyakinan bahwa penyebab dari penyakit prostat itu salah satunya aktifnya berhubungan seksual. Nah, Iya. penyebab dari pembesaran prostat ini, dok. Iya, 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 iya. Ya, itu memang banyak mitos-mitos yang dihubungkan dengan kondisi seperti itu. Tapi Iya, sebenarnya sampai sekarang memang sebab dari pembesaran prostat itu belum terungkap secara jelas. Tapi ada dua faktor risiko yang dominan, itu adalah faktor usia, ya, faktor oke. usia. Dan yang kedua adalah sebenarnya kalau laki-laki
itu menderita pembesaran kelenjar prostat, itu sebenarnya harusnya bangga dia. Kenapa? Karena dia hanya Kenapa, berkembang Dok? pada laki-laki yang testosteronnya normal, gitu. Oke, Jadi kalau ada betul. gangguan dalam uh, kadar testosteron, jadi kadar testosteron minimal atau penyakit-penyakit di buah zakar yang membuat dia tidak mempunyai fungsi hormonal testosteron, dia nggak akan berkembang menjadi apa namanya Oke, BPH. Jadi sebenarnya itu usia dan dengan yang kedua adalah faktor dia kita atau kita punya kadar testosteron yang normal. Nah, orang-orang yang oke. di zaman dulu Ya. katakanlah kalau kita dekat kita itu di kisah di kerajaan-kerajaan Romawi zaman dulu atau Mm-mm. itu kan yang menjaga itu apa namanya istri-istri seluruh itu kan Ya. dikastrasi, dan itu nggak pernah bertumbuh jadi BPH dia. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalau kita mengalami pembesar prostat jinak, sebenarnya ya hal yang wajar sebenarnya. Sebenarnya Iya. saya juga tinggal tunggu waktu dong, mereka juga sama. Iya, Dok. Jadi, Cuma masalahnya apakah eh, pembesaran ini mengganggu atau tidak, kan gitu. oke, Jadi betul. jangan sampai dia mengganggu kualitas hidup kita. Gitu. Iya. Nah, kalau membahas tentang eh, kualitas hidup, Dok. Jadi kan tadi dokter bilang bahwa gejala pembesaran prostat itu sangat berkaitan dengan gangguan berkemih. Betul, betul, betul. Ya. Nah, ini teman-teman ingin tahu, Dok, bentuk gangguan berkemihnya seperti apa? Apakah sering kencing di malam hari atau mungkin ada gejala lain seperti mengejang ketika kencing atau ada perasaan tidak lampias ketika kencing? Ya, betul. Betul, Dokter Eka. Jadi memang keluar gangguan miksinya macam-macam. Ada Ya. gangguan yang sifatnya gangguan pengosongan, dan juga ada gangguan yang sifatnya gangguan iritasi. Gangguan Mm-mm. pengosongan itu katakanlah salah satu ininya yang sering dikeluhkan adalah kalau kita kencing, pancarannya jadi kurang lancar. Gitu. Jadi Oke. biasanya pancarannya jauh, Iya, pancarannya betul. jadi gitu. Terus kemudian kalau kita udah pengen kencing, begitu sampai di toilet, nunggu dulu beberapa saat baru air kencingnya Oke. keluar. Gitu. Ya, oke. Kadang bisa juga muncul pada saat kencing, pancarannya terputus-putus, jadi Hmm. keluar lagi. Gitu. Atau mungkin Iya. habis kencing, akhirnya masih menetes. Gitu. Dan Oh. biasanya itu diakhiri dengan pancaran kencing yang kurang lampias, gitu. Ada rasa Betul. ya nggak Iya, lampias gitu rasanya. Tapi ada betul. juga yang keluhan-keluhannya sifatnya iritatif, misalnya tadi jadi benar-benar jadi pengen kencing, Mm-mm. seperti nggak tahan kalau mau pengen kencing Iya. nggak tahan ya. Iya. Kadang sampai pada beberapa orang seperti dikejar-kejar kalau mau gitu. Terus Iya. ada juga ya seperti disampaikan Dokter Haikal tadi, malam hari sering kencing gitu. Oke. Jadi tapi kalau Iya. malam hari kencing itu sebenarnya kita harus bedakan apakah ini memang Mm-mm. betul-betul karena prostat atau karena faktor lain gitu. Karena Iya, memang betul. di usia-usia apalagi usia lanjut itu banyak kondisi-kondisi lain yang juga bisa menyebabkan kencing malam hari gitu. Iya. Oke. Iya. Dok, ini sangat menarik, Dok. Dan ini ada Ya, pertanyaan yang masuk, Dok ya. Ini ada yang ya. bertanya, apakah yang mengalami pembesaran prostat akan mengalami kemandulan? Iya, iya, iya. Makasih pertanyaannya. Jadi eh, sebenarnya eh, prostat itu seperti tadi disampaikan oleh Dr. Haikal, letaknya di leher kanan kemih, Ya. ya. Dan dia memproduksi cairan yang justru cairannya melindungi sperma, gitu. Hmm. Karena sperma itu kan rentan hidup di luar ya. Jadi Betul. ada beberapa cairan yang ikut melindungi sperma, itu salah satunya adalah prostat gitu.
Nah, Oke. ini beda dengan kemandulan. Maksudnya ada kemandulan pada pria. Nah, Ya. kemandulan itu infertilitas pada pria macam-macam sebabnya. Sebabnya bisa karena produksi spermanya yang kurang bagus, atau proses pengirimannya, transport sperma. Jadi, tapi tidak ada hubungannya secara langsung dengan pembesaran prostat. Ya. Kemudian dok, yang kedua dok, Ya, ada yang ya, bertanya, ya, eh, umumnya pembengkakan prostat terjadi pada usia lanjut. Apakah ya. memungkinkan terjadi pada usia muda? Dan bagaimana pencegahannya? Nggak ada Iya. suaranya dok ya? Eh, ya, iya, iya. Jadi Ya, saya, halo, 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 bisa dengar? halo. Halo, bisa, halo, Ya, halo dok. bisa Ya, dengar? halo. Bisa dok, bisa. Halo, Ya, oke. bisa ya? Ya, bisa Bisa, dok. Bisa dok ya. bisa. Ya, Iya, tadi ada iya. gangguan teknis Ya, tadi. jadi Ya, benar. Mohon maaf, ini ada masalah teknis. Jadi memang umumnya dialami di atas 50 tahun. Di 50. Tapi tidak ya. menutup kemungkinan juga bisa dialami di usia-usia lebih muda. Seperti saya pernah dapat kasus usia yang saya operasi itu usia 45 tahun, 44 atau 45 tahun. Dia sudah Wow. sangat terganggu, sangat terganggu. Iya. Kenapa terganggunya? Karena kebetulan dia bertugas yang butuh kecepatan dan butuh ini apa namanya, dan dia setiap bergerak dia selalu cari toilet dulu, habis itu baru duduk. Oh. Nah akhirnya Iya. dia ketinggalan, jadi Heeh. teman-temannya sudah berangkat, dia masih di toilet. Nah, waktu itu sudah sempat mencoba dengan obat-obatan, tapi akhirnya nggak berespon dengan baik. Akhirnya ya terpaksa dilakukan pelebaran dari prostatnya, dan baru setelah itu dia normal kembali. Jadi bisanya di usia lebih awal, meskipun Oke. jarang. Iya. Oke, dok, kalau kan tadi dokter bilang bahwa faktor risikonya pertambahan usia, kemudian hormonal juga. Nah, kalau misalnya Ya, terjadi pada usia muda, kira-kira pola hidup seperti apa, dok, yang bisa meningkatkan risiko terkena pembesaran prostat? ya betul. Jadi selain faktor apa namanya usia dan faktor memiliki kadar testosteron yang normal, itu ada Hmm. faktor-faktor risiko yang lain, yaitu ya pola apa namanya hidup yang sehat, olahraga, minum Oke. konsumsi makanan-makanan yang sehat, terus kemudian Hmm. kurangi minum-minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih gitu. Jadi Hmm. tetapi tidak mungkinlah kita mencegah secara siapa satu-satunya cara pencegahan yang efektif itu ya hormon testosteronnya dihilangin. Siapa yang mau gitu Wah, kan? iya, Kalau iya. usia nggak bisa dicegah, usia kan pasti Betul. berjalan dengan sendirinya gitu. Iya, Nah, jadi ya memang itu alamiah, alamiah yang akan kita iya. alami, dan mungkin kita hanya menunggu giliran. Nah, cuma yang jadi PR paling besar adalah sebenarnya kalau bisa ditunda Betul. Iya, lebih kan gitu. Jadi nah itu pola hidup kita yang lebih sehat. iya. Oke. Dok, apakah ada faktor genetik, dok, turunan? Misalnya kalau bapaknya, kakeknya pernah mengalami penyakit ini, maka kemungkinan anaknya atau cucunya juga mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya prostat itu laki-laki punya semua, ya, Ya, laki-laki punya semua, dan seperti saya sampaikan di depan tadi, kita semua nunggu giliran aja, nunggu oke. giliran. Jadi Iya, ada yang dapat giliran mengganggu di usia 50, ada yang usia 60, tapi ada yang usia 70. 80 itu 90% hampir terganggu Waduh, dengan prostat.
Jadi kita Oke. tunggu giliran sebenarnya. Iya, betul, Dok. Iya. Ya, Dok, ini juga ada pertanyaan, Dok. Bila sudah ada pembesaran prostat, seberapa aman ukurannya? Karena bapak saya hasil labnya ada pembesaran. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. ya, ya. Ya, Ya, terima kasih. Jadi gini, eh, pembesaran prostat dengan gangguan itu hal yang meskipun berbarengan tapi hal yang berbeda. Gitu. Jadi oke. maksudnya adalah tidak semua gangguan buang air kecil disebabkan oleh karena prostat yang besar. Jadi Ya. antara prostat yang besar dengan gangguan itu tidak saling berhubungan. Jadi bisa saja Mm-mm. mengalami gangguan berat padahal prostatnya belum besar, gitu, masih sedikit. Mm-mm. Bisa saja ada yang volume prostatnya sudah besar, udah 80 atau 9 atau bahkan mungkin 100 cc, tapi mixi buang air kecil lebih bagus, gitu, nggak ada keluhan. Hmm. Jadi nggak ada Iya. hubungan antara pembesaran Oke. dengan gitu. Iya. Dok, Nah, terus kemudian ya Mm. Silakan, Dok. gimana? Iya. Nah, jadi memang eh, volume volume prostat itu tidak ada korelasi secara langsung dengan tingkat gangguan. Gitu. Oke. Jadi bisa Eh, saja yang besar tapi belum terganggu, tapi bisa mm. saja volumenya belum terlalu besar tapi sudah gangguannya berat. Hmm, oke, iya, dok. Ini mungkin kalau teman-teman, kalau misalnya ada kata ada yang buka anatomi, itu kan memang prostat terletak di leher kandung kemih, dok, ya. Nah, ketika dia membesar, kan tadi dokter bilang bahwa tidak ada korelasi antara volume dengan gejala. Nah, Ya, misalnya dia mengalami pembesaran, itu apakah kan kalau andai kata kita lihat secara anatomi, begitu dia membesar volumenya, dia akan menghimpit saluran kemih atau akan betul, menyebabkan sumbatan pada leher kandung kemih. Nah, betul. kalau gitu, eh, tentunya akan membuat gangguan bekemih. Maksudnya, apakah nantinya, karena kan tadi dokter bilang ada korelasi nih antara volume dengan keluhan. Nah, tapi kalau secara anatomi, nampaknya itu bisa memberikan keluhan, dok. Nah, Iya, ini iya, gimana, dok? iya, iya. Ya. Betul, betul. Ya. Jadi sebenarnya eh, buang air kecil sebenarnya kan sebenarnya hasil dari kerjasama antara kemampuan kandung kemih dengan leher kandung kemih membuka. Gitu. Jadi Ya. sepanjang meskipun dia besar, sepanjang elastisitas dari leher kandung kemih atau prostatnya itu bisa mampu membuka dengan baik, Oh, lalu oke. kemampuan otot kandung kemih cukup kuat untuk mendorong itu, dia nggak akan mengalami gangguan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah Iya. hasil kerjasama dari kedua faktor itu. Oke. Iya. Jadi memang tiap orang bisa berbeda tingkat keluhannya, dok, tingkat Betul, gejalanya, dok, ya. Oke. betul. Iya. Ya, Dok, ini ya, ada lagi pertanyaan yang menarik, dok. ya. Bagaimana proses prostat berubah menjadi keganasan atau kanker? Iya, iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Mm-mm. memang benign prostat hiperplasia dengan kanker prostat itu hal yang berbeda, hal yang berbeda. Mm-mm. Nah, kanker prostat itu memang masih jarang, sangat jarang, dan tetapi tetap resikonya juga sejalan dengan faktor usia. Nah, jadi Ya. makanya di atas 50 tahun itu disarankan untuk mulai melakukan deteksi dini kanker prostat. Oke. Nah, deteksi dini. Iya. Jadi deteksi dini itu sebenarnya nggak nggak ruwet, nggak sulit, bisa dilakukan di mana aja, ya. Iya. Nah, bisa dengan cek PSA, kemudian periksa ke dokter, lalu untuk periksa colok dubur, kalau Mm. diperlukan periksa USG. Nah, itu biasanya kalau di atas 50 tahun sebaiknya diselenggarakan setiap setahun sekali dicek, ya. Oke.
Nah, tetapi Iya. kalau misalnya, kalau beda dengan BPH dengan kanker prostat, kalau kanker prostat, kalau di keluarganya ada yang menderita kanker prostat, misalnya kakaknya atau orang tuanya, risiko dia untuk mendapatkan kanker prostat lebih tinggi lagi, sehingga dia Hmm. sebaiknya melakukan ceknya lebih awal lagi, disarankan usia 40 atau 45 tahun sudah mulai melakukan cek Oke. prostat. Iya. Jadi memang sangat disarankan untuk melakukan deteksi awal kalau di keluarga ada riwayat kanker prostat, dok ya. Iya, betul. Oke. Dok, tadi kan dokter bilang bahwa prostat ini kan sangat terkait dengan hormonal dan fungsinya untuk memproduksi cairan sperma atau semen, ya. Ya, Nah, apakah kalau mengalami pembesaran prostat itu nantinya akan beresiko mengalami ejakulasi dini atau disfungsi ereksi, dok? Nah, ini hal yang ditakutkan oleh laki-laki nih, dok. iya. Jadi hal yang berbeda sebenarnya. Ya, Jadi antara ejakulasi dini dengan disfungsi ereksi dengan pembesaran prostat itu nggak ada hubungan gitu. Kecuali ya, kalau memang itu biasanya eh, dokter Haikal ini lebih ini ejakulasi dini itu dengan disfungsi ereksi nggak ada kaitan sama sekali dengan ya, kerja prostatnya. ya. Kecuali kalau Oke. memang prostatnya itu sangat mengganggu, yaitu lebih kepada Hmm, efek psikologis. iya. Karena gini dok, ada beberapa laki-laki yang memang dia mengalami penyakit pembesaran prostat, itu setelah melakukan pengobatan medikamentosa, ya, ada gangguan terhadap fungsi ereksinya. Nah, ini disebabkan karena penggunaan obat, dok. Nah, Iya. apakah hal ini masih bisa diatasi atau apakah ada solusi lain, dok? Ada, ada. Memang ada beberapa nggak banyak sih, ada beberapa metode pengobatan Hmm. yang dikeluhkan akan menjadi menimbulkan atau dirasakan kemampuan ereksinya jadi menurun. Iya, Makanya semua dokter yang memberikan obat-obatan seperti ini sebenarnya eh, dicek dulu kemampuan ereksinya sebelum mendapatkan obat apakah ada masalah atau enggak. oke. Iya, oke. Iya, dok, ini kalau ngomongin pengobatan, dok. Jadi misalnya nih, sudah terdiagnosa pembesaran prostat jinak. Nah, Ya, pengobatannya itu apa, dok? Apakah langsung dioperasikan atau cukup dengan obat-obatan dulu atau gimana, dok? Karena kan ini masyarakat eh, ada sebagian takut kalau mendengar kata operasi nih, dok. ya, ya betul. Silakan, dok. Benar. Jadi sebenarnya satu pengobatan itu sangat bergantung kepada gangguan yang terjadi. Gangguan. Ya. Apakah keluhannya itu keluhannya ringan, sedang atau berat. Ya, Hmm. bisa juga eh, dilakukan pengobatan karena apakah sudah terjadi komplikasi atau belum. Karena memang pembesaran prostat yang sudah berlangsung lama dan itu mungkin terjadi adaptasi yang begitu hebat dari pasiennya sehingga dia nggak memberikan tidak merasakan keluhan apa-apa, akhirnya menimbulkan komplikasi, bisa Oke. terjadi gagal ginjal, bisa terjadi infeksi kronis, bisa juga terjadi terjadi batu di kandung kemih, ya. Nah, jadi pilihan-pilihan pengobatan itu sangat bergantung kepada keluhannya, juga Hmm. tergantung kepada komplikasi yang terjadi. Nah, ada pilihan pengobatan, katakanlah keluhan ringan. Keluhan ringan, ya mungkin kita bisa lihat dulu, jadi was waiting, tidak lakukan apapun, tetapi kita modifikasi mungkin hindari minum-minuman yang bisa Ya. menimbulkan iritasi di kandung kemih, bisa minum kopi atau minum apa namanya yang bisa menimbulkan iritasi. Nah, terus kemudian pola minumnya diperbaiki, ya.
Iya. jangan kencing, jangan minum di malam hari gitu, jadi diatur gitu. Sambil dilihat Iya. setiap waktu, dievaluasi. Nah, kalau keluarnya sedang, barangkali kita bisa beberapa pilihan obatnya adalah medikamentosa, ya. Mm-mm. Nah, kalau yang berat, nah itu orang yang masih suka dengan obat-obatan bisa dicoba obat-obatan. Orang yang sudah nggak betah dengan gangguannya mungkin bisa. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Heka, itu kan karena membesar salurannya jadi nyempit salurannya. Jadi Mm. sebenarnya tindakan operasi yang dilakukan hanya membuka saluran biar lebih lebar. Gitu. Nah, tindakan operasi itu bisa ada tindakan secara endoskopi, ya, dengan alat khusus hanya untuk melebarkan. Bisa juga kalau nggak ada alatnya atau prostatnya terlalu besar, itu dilakukan operasi pembedahan, diambil kelenjar prostatnya, gitu. Oke. Sehingga yang tadinya mengganggu jadi terbuka. Gitu. Mm-mm. Jadi, Nah, untuk eh, obat, ya, ya silakan dok. Ya, nah, silakan. untuk obat-obatan, nah obat-obatan juga dua macam. Ada obat-obatan yang membantu, tadi yang saya sampaikan, membantu supaya leher kandung kemihnya lebih gampang terbuka. Gitu. Iya. Jadi dengan prostatnya lemes, jadi kandung kemihnya kerjanya lebih enteng untuk memompa air kencing keluar. Terus Hmm. obat yang kedua adalah ada beberapa obat yang bisa mengurangi volume prostat gitu. Oke. Mudah-mudahan dengan mengurangi volume prostat juga membantu meringankan Iya. keluhannya. Jadi ada beberapa Oke. macam obat yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan kombinasi, semua tergantung kepada keluhan dan kondisi pasien. Oke. Iya. Ya, dok. Ini ada pertanyaan, dok. Kan tadi Ya, dokter bilang bahwa ada salah satu operasinya adalah mengangkat prostat, jadi prostatektomi, dok ya. Nah, iya, bagaimana untuk pembedahan yang sifatnya reseksi? Jadi apakah nantinya setelah operasi apakah bisa timbul lagi, dok, keluhannya? betul, betul. Jadi salah satu pilihan apa operasi adalah pembedahan. Pembedahan itu biasanya sih kita lakukan pemeriksaan kalau misalnya prostatnya terlalu besar volumenya. Jadi di atas Iya. 80 itu biasanya disarankan untuk dilakukan enukleasi, jadi prostatnya diambil. Nah, Oke. nah memang tetap berisiko kambuh. Jadi risiko kambuh itu bisa ditebak sebenarnya, dikira-kira maksudnya dilihat dari Iya, iya. PSA-nya. Gitu, PSA. Semakin Mm. PSA-nya tinggi, risiko kambuhnya semakin tinggi. Terus semakin kecil PSA-nya, risiko kekambuhan semakin rendah. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mm. Tetap ada kemungkinan menjadi kambuh. Oh, gitu. Tapi kalau andai kata misalnya prostatnya sudah diangkat semua, prostatektomi, itu kemungkinan keluhan muncul nggak akan ada lagi, dok? Eh, eh, Menyangkut keluhan, artinya keberhasilan dari sebuah operasi itu tentu saja dalam kondisi semua bagus, bekerja bagus, artinya kandung kemihnya bagus, daya tampung dan daya pompa kandung kemih bagus, semuanya bagus, mestinya sih bagus. Nah, jadi kalau Oke. misalnya terjadi hasil yang tidak bagus dalam operasi, Iya, itu biasanya ada masalah di kandung kemih. dia kandung kemih atau masalah perserapan yang menyebabkan kerja Oh, dari kandung kemih yang sudah sudah terganggu. optimal. Ya, Oke. Karena memang ini kan penyakit pada usia lanjut, dok ya. Tentu ada penurunan ya, fungsi organ ya, juga. betul, betul. Iya. Dok, nah ini masyarakat harus tahu, dok ya, khususnya laki-laki nih. Kalau dia sudah Ya, bertambah usia, katakanlah sudah menjelang usia 40, 45, 50 tahun, kan dokter tadi bilang bahwa prostat ini dia membesarnya perlahan, ya kan? betul. Nah, bahkan begitu dia membesar, tubuh kita bisa beradaptasi, Ya, ya.
Nah, jadi kadang-kadang kita mengabaikan gejala-gejala yang sebetulnya bisa menjadi warning di awal. Iya, 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 Nah, iya, iya, pertanyaannya dok, kapan nih iya, iya, kita laki-laki harus aware dan harus datang ke dokter buat melakukan tes? iya, Hmm. iya betul. Jadi tadi apa namanya? Ya mungkin karena memang kita sendiri tidak terlalu aware untuk ini, tapi disarankan 50 tahun ke atas itu udah mulai kita cek Hmm. prostatnya, ya. Iya, Jadi terus kemudian kadang-kadang yang ngingatin sebenarnya keluarganya. Jadi iya misalnya betul. kita lagi bawa apa namanya saudara kita yang usia begitu mampir di mall dia ke toilet dulu, kok lama nggak keluar ya? Nah itu kita ingetin aja tuh. Iya, iya, iya. Wah ini pasti ada ini. Betul. Terus kemudian ya biasanya kalau kita ajak ayah kita atau saudara kita yang sudah usia di atas 50 tahun, begitu sampai ini dia eh, ciri khasnya dia langsung cari toilet dulu gitu. Kalau kita tanya Hmm. kenapa? Biar lihat Iya, dulu. Nah ini pasti ada sesuatu nih gitu yang harus betul, betul. jadi kita juga bisa membantu mengingatkan Iya, apa, keluarga kita. iya. Atau mungkin para istri ini perhatikan suaminya, andai kata malam-malam terbangun dari tidurnya buat kencing gitu, lebih sering Iya, kencingnya dok. iya, iya. Gitu. Betul, Gitu, betul. betul. Dok, ini Jadi kan kalau yang kencing nama, malam hari, kencing iya, jadi, ya kencing malam hari jadi kan pasti mengganggu pasangan ya kan? Waduh, betul. ini kenapa nih? Gitu. Ayo cek. Iya. Dok, ini kan yang namanya ilmu kedokteran berkembang terus dok, termasuk Ya, treatmentnya, terapinya. Nah, ini bagaimana dengan penanganan medis pembesaran prostat dengan sel punca atau stem cell? Apakah bisa mencegah terjadinya pembesaran prostat atau bisa mengatasinya? Nah, ini bagaimana dok? ya ini pertanyaan menarik nih karena memang kalau bisa dicegah kenapa Tuh, harus kita alami kan gitu. Nah, memang ya, memang ya ini masih dalam studi penelitian masih. Jadi apakah memang betul seharusnya kita lakukan treatment apalagi menggunakan halo, iya, ya iya. ya bisa Iya, bisa bisa dok, ya bisa. Tadi. ya Bagaimana oke dok? Hmm. ya jadi saya kira ini untuk ini masih dalam penelitian saya kira ya Ya, masih dalam angan-angan kita ini gimana caranya supaya kalau bisa kita tunda apa peran betul. sel-sel di apa pembesar prostat ini. Jadi barangkali ini suatu apa namanya kreatif inovasi yang menarik. Oke. Jadi intinya, Mas, tentunya akan terus berkembang treatment untuk BPH ini, termasuk pencegahannya, dok ya. Jadi memang Iya, masih banyak harapan bagi kita untuk bisa melakukan tindakan preventif di awal, seperti itu, dok. iya, betul. Iya. Oke, dok. Ini sangat menarik, dok ya, karena biasanya nih laki-laki nih kalau masih usia-usia muda mungkin nggak aware, tapi kalau udah usia-usia 45 tahun ke atas, 50, tiba-tiba ada perubahan dari kemihnya, ini mesti hati-hati nih. Karena Ya, tadi yang dokter bilang bahwa semua laki-laki tinggal menunggu waktu, betul. ya. Jadi seperti bom waktu nih, dok ya. Karena kita Ya nggak bisa kalau kita menghambat, lihat kita nggak bisa menghambat pertambahan usia kan. betul, betul. Iya, iya betul. Jadi memang, tapi kalau memang masih bisa ditunda, itu ditunda kan dok ya, seperti itu. Nah, cara menunda nih dok, maksudnya teman-teman masyarakat ingin tahu, kira-kira pola hidup seperti apa yang dapat menunda terjadinya pembesaran prostat, meskipun kita nggak bisa menghindarinya. Iya, iya, iya. Jadi memang ya dengan kita
perilaku sehat, rajin olahraga, konsumsi makanan-makanan yang segar, Iya. kemudian kalau ada infeksi tepat di treat, kemudian jangan suka nahan kencing terlalu lama karena apa namanya kebiasaan menahan kencing terlalu lama itu Iya. merangsang bisa merangsang apa namanya Oke. pertumbuhan. Jadi memang sangat tidak baik kebiasaan menahan kencing, Dok ya. Ya, Ya. Dok, ini ada satu dok pertanyaan yang menarik, Dok. Tanda-tanda gejala prostat, apakah nyeri di testis itu juga bisa menjadi pertanda adanya pembesaran pada prostat? Nyeri di testis, Dok. iya betul. Jadi sebenarnya nyeri di testis, jadi artinya mungkin maksudnya adalah nyeri, tetapi kita harus lihat dulu di testisnya ada masalah nggak, gitu. Ya. Jadi kita lihat testisnya apakah ada infeksi atau mungkin hanya rasa nyerinya saja, gitu. Nah kalau rasa nyerinya saja di buah jakar, di testis, dan tanpa ada terlihat kelainan. Testisnya normal-normal aja, jadi Ya. perasaannya nggak nyaman. Ya itu memang bisa saja faktor lain, bisa karena faktor di saluran ginjal, bisa juga di tulang belakang persarapan. Salah satunya juga bisa karena masalah dari prostat, ya. Nah umumnya yang Oke. seperti itu biasanya tulang-tulangnya itu bukan pembesaran prostat jinak, tapi inflamasi dari prostat, ya, prostatitis. Oke. Jadi kadang-kadang bisa memberikan keluhan nggak nyaman di buah jakar, di testis. Padahal testisnya diperiksa nggak ada apa-apa. Gitu. Iya, betul. Wah, ini perbincangan yang sangat menarik dan tentunya teman-teman masih ingin mengajukan pertanyaan nih, Dok, tapi sangat terbatas Ya, waktu kita. Dan ya, teman-teman ya, nanti kalau memang ada keluhan ya atau mungkin bapaknya atau kakeknya ada keluhan, bisa konsul ke dokter Bebet di Rumah Sakit SPAD, Dok ya. Rumah Sakit ya, Angkatan Darat Gatot Subroto. Iya. ya. Dok, terakhir dok, kita ingin dokter memberikan pesan kepada kita semua laki-laki nih supaya kita bisa lebih aware dengan kesehatan kita, khususnya kesehatan prostat dan bagaimana supaya kita bisa menunda, karena kan kita nggak bisa terhindar, tapi menunda nih supaya kita tidak mengalami Ya, pembesaran prostat ya. lebih awal. Silakan dok. Betul, terima kasih Dr. Eka. Jadi gini, eh, pada prinsipnya untuk kita yang usianya sudah 50 tahun ke atas, ya, jadi eh, ya memang keluhan itu nggak dirasakan, tapi deteksi dini itu lebih bagus. Jadi sebaiknya kita Ya, lakukan cek prostat, ya. Nah, cek prostat itu nggak sulit kok, bisa dilakukan di mana-mana. Hanya cek laboratorium PSA, kemudian ke dokter untuk dilakukan colok dubur, sambil nanti ya, dokter akan mengevaluasi barangkali sudah mulai ada keluhan yang sebenarnya sudah terjadi tapi kita nggak merasakan, gitu. Nah betul. dengan begitu ada dua keuntungan, Yang pertama kita menjadi, kalau saya keluar itu belum berat dan kita bisa modifikasi gaya hidup kita sehingga bisa membaik tanpa pengobatan. Yang Oke. keuntungan kedua, kita bisa screening seandainya di kita ada kanker prostat sehingga Mm-mm. ketahuan lebih awal. Itu jangan Betul, sampai betul. datang atau kita alami kita sudah sampai pada kanker prostat tadi berlanjut. Nah itu Iya. barangkali apa namanya yang penting buat kita, terutama usia-usia 50 tahun ke atas. Iya, Wah. Jadi memang intinya kita harus aware dan tetap jalankan hidup sehat, termasuk kita mesti eh, tidak membiasakan menahan pipis, dok ya. Ini kita mesti Ah ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Iya. iya betul, betul. Termasuk mungkin kalau kita sudah berusia di atas 40 tahun, 50 tahun, kalau bisa 1 atau 3 jam sebelum tidur itu jangan minum air yang berlebihan ya. Kemudian tidak minum Betul, kopi dan tidak konsumsi alkohol betul, berlebihan.
Betul. Iya. Jadi intinya penyakit ini adalah penyakit laki-laki, tandanya kita adalah laki-laki. Karena Ya, ini berkaitan dengan hormon testosteron. iya. Oke, baik Dokter Iya, Bebet, terima kasih Dok ya, untuk edukasinya, sangat luar biasa ya, sekali Dok. Dan ini ya, tentunya membuat kita semua menjadi paham dan tentunya kita lebih aware dengan kesehatan kita. Baik Dok, terima ya. kasih, Baik, selalu sehat terima dan sukses Dok kasih, ya. Dr. Michael. Ya Ya, Dok, selamat siang Dok. ya, ya, selamat siang.